Anakku Karna. Sebelum aku mati, taruhlah kepalaku di pangkuanmu. Ibu Ratu bisa melupakan semua penderitaanku. Anak-anakmu melaksanakan kewajibannya. Air mata Karna mengalir dalam kegelapan. Dia berjuang keras menghadapi takdir. Dalam kebimbangan dan penderitaan, dia menangis. Air mata pahlawan menyentuh hati dengan sejuta cerita. Air mata keadilan dan ketidakadilan yang dia rasakan mengalir dalam diam. Dalam kisahnya yang abadi, mereka adalah saksi bisu dari pengorbanannya. Karena pahlawan dengan air mata yang dalam. Dalam medan perang dan dalam hatinya yang luka, air mata menggambarkan rasa penyesalan dan cinta. Mereka mencerminkan kehidupan yang penuh dengan ujian. Air mata Karna menyiratkan kebesaran jiwa yang agung. Meskipun dia penuh dengan keberanian dan tekad, air mata Karna tak pernah bisa dia sembunyikan. Mereka adalah bukti bahwa bahkan pahlawan terhebat pun tidak terbebas dari penderitaan dan rasa sedih yang mendalam. Kisah pahit telah terpahat karena pahlawan dengan hati yang tulus, namun ketidakadilan tak hentinya datang. Dalam bayang-bayangnya, dia bertahan dengan usaha. Dalam pertempuran dia tak pernah diberi hak. Ketidakadilan melingkupi langit dan bumi. Tapi dia seperti matahari bersinar dalam gelap. Ketabahan dan kesetiaan tak akan pernah luntur. Meskipun bayang-bayang ketidakadilan menghantui, Karna tetap kokoh, tak tergoyahkan. Hatinya berisi cinta dan pengorbanan. Kisahnya mengajar, dalam kebaikan kita menang. Kisah Karna penuh inspirasi dan pelajaran bahwa hati yang baik tak akan pernah tergoyahkan. Dalam ketidakadilan, cahaya hati bersinar. Di dalamnya, kebenaran selalu bersemayam. Senja yang kelam, dia terhimpit. Kesatria gagah yang bertarung dengan nyali, menghadapi kematian dalam kilatan panah Arjuna yang berkecepatan tinggi. Langit sore jadi saksi bisu akan tragedi yang terjadi saat itu. Di tanah Kurusetra yang tandus, dia berdiri tegar dalam ketidakpastian. Senyumnya menghiasi wajahnya yang penuh rona kemuliaan. Dipandangnya sang adik yang rupawan menarik busur, bersiap membidiknya. Panah terakhir meluncur dengan indahnya, menghantam sasarannya dengan kebenaran yang tulus. Dia terjatuh, tubuhnya ringan seperti embun pagi ketika matahari sendiri menyambutnya dengan sinar merahnya. Luka yang dalam dan cintanya yang tulus terungkap kala itu. Dalam detik terakhir sebelum matahari terbenam, Karna, pahlawan besar, melanjutkan perjalanannya menuju Sang Maha Abadi, menghadap Tuhan dengan hati yang suci tanpa celah. Air mata surgawi meratap dalam diam, mengetuk pintu hati yang terlupakan. Dalam abadi, nama Karna terpahat dalam sejarah selamanya. Pada suatu ketika, Dewi Kunti dengan hati yang penuh dengan ketakutan
memutuskan untuk menyembunyikan rahasia yang tak termaafkan. Kejahatannya yang gelap, sebuah dosa yang tak akan pernah terlupakan. Karena pengabdiannya pada Sang Resi Agung yang bernama Durwasa, Kunti dianugerahi sebuah ilmu mahasakti sebagai hadiah karena sang putri mampu memuaskan hati sang resi dengan pelayanannya. Kesaktian itu berupa mantra yang dapat memanggil para dewa dan mendapat anugerah seorang putra dari dewa yang dipanggilnya itu. Begitulah tuah dari mantra sakti yang bernama Aditya Hridaya. Keesokan harinya, Kunti ingin membuktikan keampuhan mantra Aditya Hridaya. Dipandangnya matahari pagi sambil merapal mantra. Dewa Surya kemudian muncul dan menganugerahi Kunti seorang putra. Kunti yang hanya coba-coba dengan ilmu barunya menolak anugerah dari sang dewa. Dewa Surya menegaskan bahwa mantra Aditya Hridaya bukanlah alat yang bisa Kunti mainkan sesuka hati. Dia harus menerima anugerah seorang putra darinya. Sebelum kembali, sang dewa mengembalikan lagi kesucian Kunti. Anak itu terlahir dilengkapi dengan kawaca atau sejenis zirah atau baju perang dan kundala atau sepasang anting-anting. Dengan pertolongan Datri, Dayang Kaputren, Karna dilarung ke sungai Gangga. Bayi Karna dipungut oleh Adirata, usir dari Raja Dristarastra, Raja Hastinapura. Oleh Adirata dan istrinya yaitu Radha, bayi Karna diberi nama Wasusena. Tetapi karena dianggap anak Radha, maka julukan lainnya yang disandangkan kepada Karna adalah Radeya atau anak Radha. Sewaktu kecilnya, Karna lebih tertarik belajar ilmu perang daripada meneruskan tradisi keluarganya menjadi usir kereta raja. Maka dia pun menemui Dronacarya. Dronacarya adalah guru ilmu perang dari para pangeran dinasti Kuru. Dan karena bukan dari kasta kesatria, Dronacarya pun menolak permintaan Karna untuk mengajarkan ilmu perang kepadanya. Ditolak oleh Dronacarya bukan berarti Karna menghentikan niatnya untuk berlatih ilmu perang dengan beragam senjata. Dalam tradisi India kuno, setiap murid harus punya guru. Maka Karna menganggap Dewa Surya sebagai gurunya. Dia berlatih sejak matahari terbit dan istirahat saat matahari terbenam. Ku adalah hasil kesalahanmu. Seluruh hidupku ini adalah hasil dari kesalahan. Bagaimana seseorang bisa merubah masa lalunya, Ibu Ratu?